Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Laila Tonda. Sini aku akan jelasin di so di mata kuliah data mining yaitu di materi Bayesian Classifier. Nah, di sini untuk soal yang pertama yaitu mengulangi langkah pada kode pertama untuk dataset iris dan adul. Masing-masing gunakan perbandingan 0,2, 0,3, 0,4 dan tuliskan akurasinya. Sedangkan untuk soal yang kedua yaitu untuk masing-masing dataset, carilah subset kombinasi dari atribut yang memberi hasil kalkulasi yang lebih baik daripada data asli. Untuk yang pertama, karena di sini kita akan menggunakan data set adul dan iris, maka kita harus mengupload dulu datanya di sini ya. Data yang ingin diupload, nanti upload ke penyimpanan sesinya, lalu pilih data iris dan juga data adul. Nah, misal di sini kita akan mengupload data iris dan juga adulnya. Iris dan juga data adul.csv-nya. Nah, setelah kita sudah upload data yang diperlukan, yaitu iris dan adul, di sini kita harus mengimport dulu nih modul-modulnya yang kita perlukan di operasi yang akan kita jalankan selanjutnya. Yaitu yang pertama kita harus mengimport pandas, lalu NumPy, dan juga kita akan membutuhkan skalian model selection, yaitu dengan import data speed, karena nanti kita butuhkan untuk melihat akurasi dari data yang kita operasikan. Selanjutnya yaitu kita menggunakan skala Navy Bayes, yaitu dengan modul Bayes dengan import Gaussian D. Nah, kan di sini kita akan menggunakan model Gaussian D. Lalu dengan fasilitas scalar import preprocessing. Setelah mengimport ini, kita akan lanjutkan yang pertama yaitu dengan dataset iris. Kita buat variabel dulu dengan untuk membaca iris DCP-nya. Lalu kita akan melihat yaitu dengan iris ini. Nah, di mana di sini akan tampak yaitu sepal length, sepal width, total length, total width, dan juga variety-nya. Nah, di sini adalah data yang berada di dalam iris DCP ini. Lalu selanjutnya kita akan membuat variabel dengan input df_iris.drop ini digunakan untuk kita akan mendrop nama atau head itu dengan variety. Nah, di sini targetnya yaitu dengan iris variety. Maka di sini setelah kita jalankan input headnya, maka tampak seperti ini, yaitu kita mendrop atau menghilangkan tabel yaitu dengan nama variety, kolom variety ya. Selanjutnya target head-nya ini yaitu dengan target variety yaitu ada skala. Nah, namanya variety dengan data tipe yaitu data objek. Selanjutnya di bagian selanjutnya kita akan membuat seperti yang saya bilang tadi yaitu dengan mengimport translate, karena ini digunakan untuk mengetahui akurasi data yang kita punya. Ya, ini adalah untuk mengetahui data akurasi dari pada data iris, yaitu dengan membuat extend dan xtest dan juga y-test, di mana extend ini digunakan untuk menampung data source dari extend dan juga data training, dan sejenis untuk tes itu untuk juga menjadi wadah untuk data testingnya nanti. Nah, selanjutnya yaitu kita akan men-test script untuk menampilkan yaitu dengan input yang tadi kita buat variabelnya digunakan untuk mendrop tabel atau kolom variety. Lalu kita target, lalu untuk tesnya kita gunakan 0,2, 0,2 dan 0,4. Karena di sini diminta untuk akurasi yaitu dengan 0,2, 0,3, 0,4. Nah, di sini random setnya saya tulis 100 karena di sini agar tidak banyak data yang diambil tidak terlalu mencampur ya, jadi harus 100. Lalu dengan menggunakan model Gaussian B. Lalu kita akan menghitung akurasi dari 0,2 ini dengan model fit, extend, dan juga y-nya. Lalu juga digunakan untuk model skor. Dan di sini untuk menghitung skornya yang sudah kita tes di sini. Lalu selanjutnya di akurasi ketiga juga sama, di sini kita akan
dengan model fit extreme 1, di mana dia akan memanggil akurasi yang berjumlah tesnya yaitu 0,3, dan untuk 0,4 juga sama seperti yang sebelumnya, juga menggunakan model fit ini digunakan untuk ekstrim dan juga di trend 2. Lalu dia juga akan menampilkan model skornya juga. Nah, setelah di run akan tampak hasil tes seperti ini, yaitu data tes dengan 0,2 memiliki akurasi 0,97, dan untuk 0,3 itu 0,96, dan 0,4 itu 0,97. Lalu selanjutnya kita akan menunjuk juga dengan ini tabel peta length. Ini peta length ya, maaf ini peta length tadi. Karena tadi sudah saya jalankan. Nah, di sini yaitu untuk menggrab peta length. Karena sudah di-grab, maka di sini akan tampak peta length, peta width, dan juga peta width. Karena di sini saya sudah mengerang bahwa akan menggrab kolom peta length. Nah, di sini saya membuat variabel baru dengan df underscore iris. Lalu di sini akan tampak ya, di sini dengan kombinasi kolom peta length, peta width, dan juga peta length. Selanjutnya kita juga akan menghitung akurasinya di kombinasi tersebut. Nah, di sini akan tampak kombinasi yaitu dengan hasil akurasi 0,97 dengan 0,2, dan untuk 0,3 itu 0,96, dan untuk data tes yang ke 0,4 itu dengan akurasi 0,97. Untuk tes ini sama seperti sebelumnya, ini digunakan untuk trend test script untuk menghitung seberapa akurasi atau seberapa akuratnya data yang kita masukkan tadi itu dengan data iris, dan juga di sini digunakan untuk menghitung model score juga. Lalu selanjutnya kita akan mengdrag juga di kolom sepaleng. Nah, di sini karena tadi kita sudah mendrag yang peta length-nya, kita akan mendrag sepaleng. Di sini akan tampak kombinasi yaitu sepal width dan juga petal width. Nah, akan nampak dua kolom di sini. Lalu selanjutnya sama seperti di sebelumnya, kita juga harus menghitung akurasinya, karena di sini kita akan menghitung kombinasi atribut dan juga kombinasi atribut untuk melihat seberapa banyak akurasi dari atribut yang kita kombinasikan. Sama seperti sebelumnya juga, di sini kita melakukan trend split dan juga dengan akurasi 0,2, 0,3, dan 0,4. Di sini akan tampak yaitu di bagian tetes 0,2 itu dengan akurasi 0,97, sedangkan di 0,3 itu akurasinya 0,96, sedangkan di 0,4 itu akurasinya 0,97. Lalu selanjutnya, karena tadi sudah kita menghitung data akurasi dan juga drop juga di dataset iris, di sini kita akan melakukan soal yang sama kepada dataset adil. Nah, tadi kan sudah mengupload dataset adilnya, maka kita akan menghitung berapa banyak akurasi atau akuratnya dataset yang kita punya. Nah, di sini kita akan menggunakan variabel dengan df adul, di mana dia akan membaca data yang kita pilih yaitu dengan data adul dari CV ini. Lalu akan tampak seperti ini jika dilihat data yang kita punya. Di sini ada kolom age, umur, work class, family, education 6, dan juga sampai di income. Lalu selanjutnya di sini kita akan mendrop yaitu beberapa kolom yang di kolom sebelumnya, yaitu di dataset adil, yaitu di mana kolom yang kita drop yaitu adalah work class, education, marital status, occupation, dan juga referensi, dan juga race, dan native country. Nah, di sini dengan increase true karena ini terdapat banyak data ya, jadi kita harus menghilangkan data yang kita drop dulu. Lalu selanjutnya yaitu di variabel data adul, di sini juga kita akan mengedrop income, karena di sini kita targetnya yaitu di bagian kolom income-nya. Jadi kita harus mengedrop dalam income. Lalu dengan targetnya itu df adul dan income ya. Lalu selanjutnya di sini kita juga akan melihat data adul yang sudah kita drop tadi, yaitu di mana di sini sudah tampak yaitu di kolom age, VL ini, educational 6, gender, capital gain, capital loss, dan hospital. Karena sebelumnya kita sudah mengdrop beberapa kolom. Yang pertama di kolom ini ya, kita sudah mengdrop ya banyak kolom. Nah, di sini juga kita mengdrop income. Padahal di data sebelumnya kita tanpa lihat di sini sudah banyak data ya dengan nilai masing-masing yang berbeda-beda. Lalu setelah itu kita akan mengdrop beberapa kolom
seperti ini. Lalu selanjutnya setelah kita drop kolom, kita sudah melihat tampilan kolomnya yang sudah di drop akan tampak seperti ini ya. Lalu selanjutnya untuk targetnya ini kita dari data sebelumnya akan tampak yaitu nama income, karena di sini kita akan menargetkan income ya. Jadi maka akan muncul data-data dari data income yaitu dengan data tipe objek. Lalu selanjutnya ini yaitu kita gender. Untuk kita membuat sebuah variabel dengan gender dengan predicate dummies, karena kita akan membutuhkan modul dummies di mana data adilnya itu gender. Nah, gender data ini akan menampilkan data gender di mana yang female ini dengan data 0001 dan juga male-nya 110. Nah, karena di sini kita akan melihat data gender di mana untuk data sebelumnya akan tampak seperti ini ya, female dan juga male-nya. Karena yang diminta kita yaitu dengan data adult dan gender. Lalu selanjutnya kita akan membuat data adult yaitu dengan variabel untuk concat data adult gendernya itu. Lalu selanjutnya kita akan mendrop data atau kolom gender yaitu yang female dan axis kolom yaitu menggunakan kolomnya. Lalu untuk index true. Nah di sini kenapa data adult head 10? Karena di sini aku akan menggunakan atau menampilkan 10 data ya. Di sini akan tampak 10 data. Nah, karena di pemrograman Python ini dimulai dari angka 0, maka jika kita meminta untuk menampilkan 10 data, maka akan dimulai dari angka 0. Di sini data untuk 0 ya. Nah, di sini akan tampak yaitu tabel-tabel yang sudah kita hapus yaitu di kolom gender di mana dia female. Nah, di sini akan tampak untuk bagian kolom female-nya sudah hilang karena pengedropnya kan akan tampak tinggal male untuk gendernya. Lalu selanjutnya kita juga sama seperti sebelumnya, kita akan menggunakan Trinity split-nya di mana di sini untuk menghitung akurasi bahwa data yang sudah kita olah tadi, maka akan ketemu akurasi seperti ini, yaitu dengan data tes 0,2 itu akurasinya 0,80, sedangkan yang 0,3 dengan akurasi 0,80 juga, dan akurasi yang 0,4 itu 0,79. Di sini sama seperti yang sebelumnya tadi, di mana kita tinggal mengcopy saja ya datanya, cuman bedanya kita harus mengganti data yang kita pilih. Karena tadi kita memilih data iris, maka kita harus menambahkan variabel yang kita buat tadi. Karena tadi di sini saya membuat variabel data adul di mana untuk membaca data-data yang kita kombinasi di mana dia bernama variabel yaitu data underscore adul ini. Lalu selanjutnya setelah kita mengetahui akurasinya, kita akan mencoba untuk mendrop lagi untuk mengkombinasikan di sini yaitu di drop kolom VL ini capital gain, capital loss dengan Excel kolom menggunakan Excel kolomnya. Lalu di sini juga sama seperti yang tadi untuk menambahkan data adul yaitu untuk 10 data. Karena kita akan di sini menggunakan kombinasi umur, ergo surname dan juga hash per week dan juga male. Nah, akan tampak seperti ini ya. Ini adalah kombinasi yang sudah kita buat yaitu dengan menggunakan drop atau kolom-kolom yang sudah di drop tadi, jadi kolom ini yang di drop. Selanjutnya setelah kita mendrop atau mengkombinasikan data yang kita pilih tadi, sama seperti sebelumnya kita akan menghitung akurasi data yang sudah kita pilih tadi dengan kombinasi atribut yang berbeda-beda. Di sini yaitu akan tampak untuk akurasi data tes 0,2 ini bernilai 0,80 dan juga data tes 0,3 bernilai 0,81 dan data tes dengan 0,4 itu bernilai akurasinya 0,81 juga. Selanjutnya setelah kita menghitung akurasinya, kita akan mendrop lagi di mana kita mengkombinasikan dengan kolom umur atau age dengan English short name dan juga male-nya. Di sini kita akan mendrop kolom hours per week dan per week dengan X kolom dengan index true, di mana akan menampilkan data adul di 10 data yang ditampilkan. Ini ada 10 data yang ditampilkan ya. Lalu setelah selanjutnya sudah mendrop data yang sudah kita tulis tadi, kita juga akan menghitung akurasinya nih. Berapa sih akurasi yang sudah kita kombinasikan beberapa atribut yang dengan berbeda-beda. Nah, tampak seperti hasil di bawah ini.
setelah kita run akan tampak hasil yaitu dengan data tes dengan 0,2 ini akurasinya 0,80 dan data tes 0,3 ini akurasinya 0,80 juga, dan untuk data 0,4 juga sama yaitu dengan akurasi 0,80. Nah, di sini akan tampak ya akurasi yang sudah kita lakukan tadi, tampak hasil yang berbeda-beda juga ada yang hasil yang sama. Kita kembali lagi ke soal yang pertama, yang tadi di awal, yaitu setelah untuk masing-masing perbandingannya berdasarkan akurasinya kita sudah menghitung akurasinya, dan juga untuk yang soal nomor kita masing-masing dataset carilah satu kombinasi dari atribut yang memberi hasil kualifikasi lebih baik dari data asli. Nah, untuk yang data iris yang kita lihat tadi akurasinya itu sama ya hasilnya 0,97 ini untuk data aslinya, lalu di data yang kita kombinasi juga sama hasilnya yaitu 0,97, 0,97 juga. Jadi menurut saya data yang akurasinya lebih baik yaitu data asli. Karena kenapa data asli? Karena di sini akurasi dari data asli dan juga data yang kita kombinasi tadi di beberapa atribut yang berbeda itu sama. Jadi untuk yang dataset iris lebih baik atau lebih baik dari hasil kualifikasinya tuh lebih baik dari dari data aslinya. Jadi karena hasilnya sama dan lebih baik itu datanya lebih ke data asli kalau yang dataset iris. Sedangkan untuk di dataset yang adul kita lihat tadi akurasinya sudah kita hitung di sini dengan data aslinya yaitu akurasinya sebanyak 0,80, 80 dan juga 0,9. Nah, kita bandingkan lagi dengan kombinasi atribut yang sudah kita punya tadi, yang sudah kita lakukan tadi, yaitu di yang kedua ini, yaitu dengan akurasi 0,80, 81, dan 81. Nah, ini termasuk klasifikasi yang lebih baik daripada data aslinya. Dan ini akan tampak akurasinya yaitu dengan 81, 81, 80. Nah, ini akan lebih besar daripada akurasi data aslinya. Dan untuk data yang sebelumnya juga sama, juga berbeda ya. Di sini ada 80, 80, 80. Nah, ini termasuk juga masih lebih bagus data yang sebelumnya ya. Jadi untuk yang adil ini, data yang bagus adalah data yang ini ya, akurasinya itu karena kombinasi yang kedua. Dengan data tes 0,2 ini akurasinya 80, 81, dan juga 81 juga. Ini maksud data set yang lebih baik daripada data aslinya. Nah, sekian dari yang dapat saya sampaikan. Apabila salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.